Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di acara Maranatha Engineering Talk 2022. Nah, Maranatha Engineering Talk merupakan serangkaian acara Disnatalis Fakultas Teknik ke-57 yang diadakan oleh Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha. Dalam Maranatha Engineering Talk kali ini, kita akan bahas mengenai motor listrik konversi nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang udah sering mendengar mengenai kendaraan listrik, pada kali ini kita akan membahasnya mengenai kendaraan listrik, khususnya motor listrik konversi. Nah, sebelum itu saya menghimbau untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa untuk mengunduh virtual background yang terdapat pada kolom chat. Nah, diharapkan semua bisa dapat menghidupkan kamera dan menggunakan virtual background tersebut. Baik, sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Heri Andrianto, STMT, selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro. Untuk itu, kepada Bapak Heri kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Doa saya bawakan dalam iman Kristiani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, silakan menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan pemaparan dalam webinar acara Engineering Talk ini ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Tommy Huang yang akan membawakan materinya ya Tuhan, dan juga kami sebagai peserta dan panitia ya Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dan berkati kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Heri. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik, yaitu Ibu Novi Teresia Borupasari Bu STMT. Kepada Ibu Novi, kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutannya. Oke, baik. Terima kasih, Geraldo. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Elektro, Bapak Heri Andrianto. Ada narasumber kita, Bapak Tommy Huang. Selamat siang, Pak. Ya, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga administratif, kerumah tanggaan, rekan-rekan mahasiswa, alumni Sivitas Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha, serta Bapak Ibu tamu undangan. Nah, senang sekali karena hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar motor listrik konversi. Sebagaimana yang kita ketahui pada Oktober ini ya, baru ini, bahwa mengenai dari Menteri Perindustrian menyebutkan bahwa Presiden Jokowi ini ada target ya, bahwa produksi sekitar 2 juta unit motor listrik pada tahun 2025. Nah, dengan ada target ini kan pasti diharapkan adanya penguatan ekosistem dari kendaraan listrik, baik dari hulu maupun hilir di Indonesia. Sehingga harapan kita mungkin nih kita mau dapat kabar atau sharing dari Pak Tommy Huang yang merupakan alumni dari Teknik Elektro Universitas Kristen Maranatha Angkatan 92. Jadi kegiatan webinar ini adalah merupakan rangkaian acara perayaan Dies Fakultas Teknik yang ke-57 dan Dies Universitas Kristen Maranatha yang ke-57 juga. Jadi kegiatan webinar ini kami laksanakan selama 2 minggu. Di minggu ini di tanggal 29 Oktober dan di 5 November nanti akan ada sharing dari alumni dari sistem komputer maupun teknik sipil. Ya, terima kasih kepada Pak Tommy atas kesediaannya untuk sharing di hari ini. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti webinar dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Novi untuk kata sambutannya. Nah, tadi berbicara mengenai motor listrik, benar kata Bu Novi, pemerintah juga terus mendorong nih penggunaan kendaraan listrik. Jadi pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mengkonversi kendaraan berbasis BBM ini ke listrik, jadi untuk mempercepat program elektrifikasi tadi. Nah, tapi mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa udah nggak sabar ya
untuk mendengar penjelasan dari Bapak Tommy mengenai motor listrik konversi ini. Tapi sebelumnya saya akan sedikit membacakan CV dari Bapak Tommy. Jadi Bapak Tommy merupakan pria kelahiran Asahan, Sumatera Utara. Beliau merupakan alumni Teknik Elektro Universitas Kristen Maranatha tahun 1992. Nah, pengalaman karir Bapak Tommy juga dimulai dari sebagai R&D Engineer di LG Electronics Indonesia pada tahun 1997 hingga tahun 2000, lalu juga Direktur Teknik PT Bintang Niaga Jaya atau Honda Dealer pada tahun 2001 hingga 2006, dan dari 2001 hingga sekarang, beliau merupakan CEO dari PT Trimentari Niaga atau Bintang Racing Team. Nah, jadi itu adalah CV dari Bapak Tommy. Sebelum mulai pemaparan materi hari ini, izinkan saya untuk mengarahkan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang lain yang hendak bertanya agar menggunakan fitur raise hand yang tersedia pada Zoom dan menyampaikan pertanyaannya langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Nantinya 6 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha. Nah, mungkin udah nggak sabar ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan Bapak Tommy untuk memaparkan materi mengenai motor listrik konversi. Selamat siang semua teman-teman, para dekan gitu ya. Saya coba membawakan apa yang saya kerjakan saat ini. Ya, sebelum saya memulai, mungkin saya akan sedikit memberikan background dulu, bahwasannya pemerintah ya dengan cepat atau Pak Jokowi juga sudah memberikan instruksi Presiden tentang perubahan motor combustion engine atau kita sebut dengan ICE, kemudian akan dikonversi menjadi motor listrik. Ya, ini Kepresnya sudah keluar, sampai 2024 harus ada kurang lebih 2,2 juta unit. Ya, apakah itu motor elektrik baru atau motor yang sudah dikonversi. Nah, untuk pemerintah sebenarnya lebih cenderung ke konversi, karena dengan konversi artinya pemerintah mengurangi emisi gas buang. Nah, sebagai satu wawasan, mungkin teman-teman selama ini tidak menyadari bahwasannya setiap kali kita menghidupkan sepeda motor, gitu ya, dengan asumsi penggunaannya 2 liter bensin satu hari, itu artinya Anda sudah menerima subsidi sekitar 6 juta per orang per motor setiap tahunnya. Ya, jadi kalau Anda ngisi Pertalite itu sudah disubsidi sedemikian rupa banyaknya. Jadi bayangkan itu dikali berapa juta unit gitu ya. Nah, oleh sebab itu, selain itu juga pemerintah harus mengurangi emisi untuk masa depan cucu dan anak-anak kita. Nah itu. Nah, kebetulan saya sejak November 2021 menjadi satu tim khusus di Menteri Energi dan Sumber Daya, bagaimana mengembangkan satu sistem konversi yang diinginkan oleh pemerintah adalah pure karya anak bangsa. Nah, kebetulan saya adalah tim intinya, termasuk secara teknis kami juga berdiskusi tentang tata pelaksanaannya yang segera diimplementasikan. Nah, konversi ini sebenarnya sudah berjalan oleh bengkel-bengkel kecil, tetapi pemerintah akan membuat satu standarisasi sehingga menjadi masif dan aman. Kemudian efek lainnya adalah agar menjadi sumber income baru untuk para tenaga kerja produktif. Sebenarnya seperti itu. Nah, saya sangat senang bisa berbagi. Saya berharap informasi ini membuat teman-teman menjadi peluang, terutama teman-teman teknik elektro, karena ini potensi pasarnya sangat besar, tetapi perlu diketahui persaingan juga sangat besar, karena Indonesia sudah terlambat 20 tahun dibandingkan negara China. Nah, conversion ini sudah berjalan di berbagai negara, ya, terutama komponen-komponennya sudah ada yang dari China, dan itu sekarang menjadi
orang beralih berbondong-bondong, tadinya tukang kain atau dagang apapun, beralih menjadi penjualan konversi. Nah, tetapi ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah karena konversi dilakukan oleh orang-orang yang notabene bukan orang teknik, sehingga itu sangat berbahaya. Ya, berbahayanya itu karena kita bermain dengan baterai litium. Baterai litium itu adalah benda yang bisa meledak dan explode. Nah, ini karena hal-hal itu, pemerintah bersama saya dan tim itu sedang merumuskan beberapa aturan main supaya keamanan ini terjaga. Nah, perlu diketahui, konversi atau skuter listrik di berbagai negara itu dilarang karena banyak sekali terjadi ledakan-ledakan. Ya, oleh sebab itu keamanannya sangat penting. Nah, pemerintah dalam hal ini, pemerintah Indonesia itu adalah sesuatu hal yang baru. Nah, tentu saya sebagai tim intinya memberikan masukan-masukan. Nah, ini menjadi satu challenge atau menjadi kesempatan baik buat teman-teman Teknik Elektro Maranatha. Ya, silakan bertanya kepada saya. Jangan terlalu termakan isu di luar karena saya tahu persis apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Nah, coba saya akan berbagi secara singkat. Mungkin slide saya bisa dimulai. Oke. Judulnya adalah motor listrik konversi. Jadi pemerintah itu dengan invest 2,2 juta per tahun sampai 2024 itu mencampur antara motor listrik dan motor konversi. Buat pemerintah sebenarnya kalau produksi motor listrik itu artinya hanya menambah lapangan kerja di Indonesia. Tetapi 100% produknya masih impor. Kalau motor listrik konversi, buat pemerintah menjadi sangat menguntungkan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya bila motor ini ada Bapak dan Ibu punya motor yang dikonversi, sejak Anda melakukan konversi, artinya pemerintah sudah tidak mensubsidi lagi bensin yang sudah tidak dipakai. Nah, kemudian motor listrik konversi ini menjadi tujuan utama karena ini serta-merta selain menghilangkan subsidi, juga membuka lapangan kerja baru, terutama teman-teman atau anak-anak didik SMK yang setiap tahunnya hanya terserap 10% saja dari jumlah kelulusan. Nah, untuk teman-teman, itulah kenapa judulnya motor listrik konversi. Bisa dilanjutkan? Nah, apa itu motor listrik konversi? Saya jelaskan. Di sebelah kiri atas itu adalah internal combustion chamber, internal combustion engine, atau istilahnya nanti adik teman-teman semua itu ICE atau ICE, ya. Kebetulan contoh motornya itu ada. Kemudian itu dikonversi menjadi menggunakan BLDC. BLDC itu adalah brushless direct current, atau kita sebut DC motor. Nah, itu dikonversi seperti itu. Nah, konversinya itu seharusnya ini menjadi satu tantangan atau menjadi proyek wajib untuk teman-teman elektro. Menurut saya university harus melakukan ini segera karena itu menjadi satu yang masif sampai tahun 2040. Bisa dilanjut? Nah, latar belakang dari konversi ini, yang pertama, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi 29% 2030 dan 41% dukungan internasional. Nah, proyek ini masif karena ada yang namanya carbon incentive dari Bank Dunia. Yang kedua, konversi ini adalah merupakan satu peta jalan pengembangan dari EBT atau energi baru terbarukan menuju net zero emisi dalam rangka mencapai karbon netral di 2060. Kemudian proyek ini diperkuat dengan Perpres nomor 55 2019. Percepatan KBLBB adalah kendaraan bermotor listrik bertenaga baterai untuk transportasi di jalan. Yang keempat, ketergantungan BBM impor terus meningkat seiring dengan pertumbuhan motor yang lebih tinggi.
ya mencapai 5-6% per tahun. Ya mungkin ini selama pandemi turun, ya 3 tahun terakhir ini turun, tapi trennya akan menjadi tetap naik. Ya. Kemudian yang kelima adalah konversi motor BBM menjadi listrik diharapkan selain mampu menekan konsumsi BBM dan emisi gas rumah kaca, juga dapat memberikan multiplier effects ekonomi seperti nilai tambah converter kit-nya, ya peralatannya bagi produsen lokal, dan meningkatkan kesempatan kerja bagi teknisi dan bengkel UMKM. Nah, di sini pemerintah selain menekankan konversi, jadi menekankan semua ingin diproduksi di lokal, ya termasuk baterai, dinamonya atau kontrolernya. Nah, kebetulan kalau baterai itu hampir beberapa negara ya sudah mulai menginvestasikan pabrik di Indonesia, karena di Indonesia itu adalah mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia, ya. Jadi dan Pak Jokowi juga udah bilang tidak ada ekspor nikel. Jadi negara lain yang punya teknologi untuk membuat baterai harus berinvestasi di Indonesia. Nah, yang saya sudah tahu adalah itu yang sedang udah groundbreaking pabriknya itu adalah joint venture antara LG dan Hyundai. Tentu LG, Hyundai, dan IBC. IBC itu adalah Indonesia Battery Corporation, BUMN dengan saham 25%. Banyak lagi negara-negara lain ya seperti CATL yang terbesar dari China, kemudian BASF dan beberapa negara dari Jerman. Nah, kebijakan pemerintah itu semuanya memastikan seluruh investasi asing dalam pembuatan baterai di Indonesia, maka BUMN mempunyai sharing saham kurang lebih 25%, karena itu diperlukan sekali untuk menjaga kalau apa yang menjadi setelah diproduksi di Indonesia, maka pemerintah mengharuskan 25% sejumlah saham yang ada di BUMN itu harus dijual di dalam negeri, tidak boleh diekspor seperti itu. Nah, itulah kebijakan-kebijakan yang hebat dari dari pemerintah gitu, ya, pemerintah supaya Indonesia juga menikmati ini. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Bisa dilanjutkan. Nah, saya akan memperjelas bahwasannya teman-teman harus mengetahui bahwasannya populasi sepeda motor di Indonesia pada tahun 2022 saat ini itu kurang lebih adalah 125 juta. Nah, ironisnya pada saat pemerintah sekarang menggalakkan motor listrik, tetapi pemerintah tidak bisa serta-merta menstop produksi motor bakar atau ICE, karena kita boleh katakan beberapa merek terbesar adalah Honda dan Yamaha, ada Suzuki dan Kawasaki. Mereka diberikan kesempatan sampai 2040 untuk menyetop produksi daripada ICE ini. Jadi investasi mereka harus kembali. Nah, setiap tahun itu mereka memproduksi 5 juta. Jadi bayangkan kalau sampai 2040 jumlah populasinya itu adalah 225 juta. Ya, 225 juta. Sorry, ada gangguan sebentar. Nah, populasinya sampai 2025 itu 2040 adalah 225 juta. Nah, jadi memang setiap tahun itu akan masuk motor ICE baru produksi lokal sebanyak 5 juta, sedangkan konversi ini sebenarnya sudah dimulai tahun dari 2019, sudah ada permennya, tapi tidak berjalan. Karena setengah hati, makanya pemerintah, Kementerian BUMN ya pada tahun 2021 bertemu dengan saya dan kita membentuk satu konsorsium beberapa perusahaan agar dibentuk katalisator project. Nah, itu yang dilakukan oleh tim saya dan sudah sukses.
maka teman-teman sekarang baru mendengar setelah sudah sukses baru Kepres-nya dikeluarkan. Kira-kira begitu. Jadi kalau dilihat jumlahnya dari 125 ke 250, nah ini buat teman-teman semua ini menjadi satu potensi bisnis ya, dan bisa bayangkan teman-teman elektro memiliki potensi untuk mendevelop sendiri seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan perbagian secara singkat saja. Boleh dilanjutkan? Nah, ESDM, Kementerian SDM juga melakukan survei sebelum proyek ini dimulai, seberapa minat orang-orang melakukan konversi, apalagi sekarang bahan bakar sudah naik ya. Ternyata dari 1.000 orang yang Gojek ya, itu maka 92 orang itu menyatakan 92% ya, itu setuju untuk melakukan konversi ya. Nah, tentu saja konversi ini memakan biaya. Jadi juga disebutkan yang tertinggi itu 71% agar biayanya lebih murah atau kurang dari 5 juta. Ya. Nah, ini sedikit mustahil ya, karena harga baterai itu dari konversi itu harga baterai yang paling mahal komposisinya adalah 65%. Jadi harga baterai itu kurang lebih sekitar 6 sampai 9 juta range-nya ya. Nah, ini jadi segala sesuatu itu sudah disurvei sehingga apa yang kami lakukan bersama kementerian itu semuanya jadi masif dan terukur serta terarah ya. Semoga data-data ini bisa membuat teman-teman menjadi acuan ya. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini estimasi biaya ya. Jadi estimasi biaya. Jadi kalau misalkan saya bagi ada skuter ya. Skuter itu atau motor matic sampai dengan 110 cc ya, dari bawah kita bacanya. Maka peraturan pemerintah itu maka dinamonya harus 2 kW ya. Baterainya kurang lebih 1.800 Wh. Kecepatannya bisa sampai dengan 90 km per jam. Jarak tempuhnya 50 sampai 60 km. Kemudian harganya estimasi itu kurang lebih 15 juta. Nah, kemudian untuk motor yang 110 cc sampai 150 cc itu pemerintah menetapkan adalah 3 kW dengan baterai 2.900 Wh. Nah, besaran baterai ini tidak ditentukan pemerintah, saya hanya memberikan data ilustrasi bahwasanya kalau dinamonya 3 kW, maka baterainya juga mendekati 2 kW minimum supaya jaraknya menjadi lebih panjang. Nah, kecepatannya estimasi bisa 110 km per jam, kemudian jarak tempuhnya bisa 60 sampai 70 km, kemudian harganya itu adalah sekitar 20 juta. Kenapa mahal? Karena ini adalah perbedaan dari baterai. Mungkin saya lanjutkan berikutnya. Atau cc motor yang 150 sampai 200 cc di permen itu adalah sebesar 4 kW. Nah, baterainya harus mendekati 3.600 Wh. Estimasi biayanya adalah 23 jutaan. Nah, tentu teman-teman bertanya, oh ini mahal ya? Mahal sekali. Mendingan saya beli motor baru ya, yang ada di pasaran harganya bisa 12 juta, ya, ada yang 27 juta. Nah, mungkin teman-teman harus ngecek ya. Biasanya yang murah-murah itu dinamonya hanya 1 kW. Jadi kecepatannya atau tenaganya itu memble, yaitu ya kecepatannya 50. Dan satu lagi, kenyamanan dan safety yang untuk motornya itu bodinya tidak senyaman naik motor Jepang ya. Jadi kalau motor bekas Anda terus dipasang di konversi, maka nyamannya seperti bahkan lebih nyaman dari motor Anda sebelumnya, karena pertama suaranya nggak ada, kedua ya emang tenaganya jauh lebih besar dibanding motor yang ICE seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk harga ini relatif sebenarnya ini adalah harga rata-rata. Nah, tapi balik lagi, kok bisa lebih mahal ya dari motor
yang ada dijual ya sekarang banyak sekali gitu ya. Nah, perhatikan spesifikasinya karena data-data ini adalah data referensi yang saya buat sendiri, di mana semua komponennya itu berdasarkan automotive grade. Jadi ada motor listrik itu ada yang disebut automotive grade, ada yang namanya skuter. Jadi kalau motor listrik ini paling banyak di China. Jadi kalau motor yang ada di China itu biasanya motor yang untuk perkotaan. Jadi mereka tidak mementingkan kenyamanan, tidak mementingkan safety, jadi menjadi lebih murah. Nah, sedangkan kalau kami membuatnya berdasarkan standarisasi otomotif. Jadi ada yang namanya skuter dan ada yang namanya electronic vehicle. Nah, itu grade-nya berbeda. Kalau kita namakan EV, EV itu artinya adalah standarisasinya adalah mengikuti standarisasi dunia. Sedangkan skuter listrik yang ada di Indonesia, perlu diketahui itu di beberapa negara tidak boleh dipakai. Misalkan Singapura, itu nggak boleh. Ya, karena dia bukan automotive grade. Jadi sekali lagi teman-teman, nanti kalau Anda beli yang branded, pasti harganya jauh lebih mahal karena itu terkait dengan safety. Ya. Kemudian untuk baterainya, nah dari apakah motor baru, apakah motor conversion, itu biayanya adalah 65% itu adalah baterai. Jadi paling mahal itu baterai, sehingga baterai itu kalau kita beli harganya 60% dari total sistem konversi itu. Nah, makanya sekarang ada sistem yang namanya swap system. Jadi ada yang beli motor, baterainya nggak usah beli kosong, nanti baterainya itu swap system. Jadi ada beberapa provider penyedia namanya misalnya Semut dan lain-lain, itu Anda tinggal bayar 300.000, maka tinggal ke stasiunnya diganti, ditukar dan ditukar. Nah, apakah konversi ini memungkinkan untuk itu? Ya, sangat memungkinkan. Karena selama kita membuat baterainya itu common atau sama seperti mereka, maka konversi ini menjadi murah bila tidak membeli baterainya. Jadi baterainya sewa aja. Baterainya sewa aja. Nah, kemudian karena harganya relatif lebih mahal, ya, atau karena harganya itu adalah mahal, maka pemerintah itu mencanangkan atau sedang mempelajari bagaimana kalau konversi ini dilakukan subsidi, ya, subsidi, ya, rencana sih kurang lebih sekitar 6 juta, ya, begitu. Nah, tapi ini masih dalam satu proses rembukan antara seluruh instansi departemen. Nah, kenapa angkanya harus ada subsidi? Karena pemerintah akan back to back, ya. Jadi kalau misalkan kalau Anda pakai motor 1 tahun itu disubsidi 6 juta, maka pemerintah itu ya udah subsidinya saya kasih di depan dengan catatan Anda harus melakukan konversi. Nah, itu tapi masih wacana. Banyak sekali nanti kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh pemerintah, tapi karena ini perlu waktu, diharapkan dalam waktu awal tahun itu semua sudah selesai. Memang ini melibatkan banyak departemen, ya, departemen perindustrian, departemen SDM, terus Dishub, ya, kepolisian. Nah, ini bukan pekerjaan gampang dan perlu diketahui di Indonesia baru pertama di dunia yang melakukan sistem konversi ini secara masif dan dikontrol oleh negara. Kira-kira begitu. Bisa dilanjutkan? Nah, kalau bertanya, Pak, konversi motor itu lebih irit nggak sih dibandingin ICE? Nah, coba kita perhatikan, ini adalah satu perbandingan Honda Beat yang paling umum. Jika dipakai sehari-hari dengan asumsi dia memakai 2 liter, maka ya sebulan itu dia akan mengkonsumsi atau menghabiskan uang sekitar 4,2 juta per tahun. Ya, ini biaya per tahun. Jadi kalau listrik itu ya ada biaya pengecasan, ya. Jadi teman-teman nanti bisa screenshot ini, ada hitungannya lengkap, dan kebetulan hitungan ini itu dilakukan oleh kementerian. Ini sumbernya dari kementerian. Jadi sebuah sepeda motor kalau pemakaiannya itu setiap hari adalah 2 liter, maka dia akan saving sekitar 3,156 juta rupiah. Nah, tentu keuntungannya kalau motor listrik ini
Anda tidak perlu maintenance yang namanya oli, busi, filter, overhaul. Maka kalau diasumsikan itu 1 tahun itu bisa biayanya 3 juta. Maka kalau di total kurang lebih 6,1 juta per tahun. Ini sebenarnya biaya yang Anda keluarkan di samping pajak ya, pajak STNK. Nah, pajak STNK itu kalau Anda membayar 300.000 atau 200.000, maka motor listrik ini akan hanya 50.000. Nah, ini lagi wacana akan digratiskan selama berapa tahun seperti itu. Nah, kemudian ya kalau gitu teman-teman juga pasti berpikir dong bahwasanya baterai itu kan ada usianya, betul. Jadi baterai itu punya life cycle performanya 100% itu sampai cycle 1000. Jadi cycle 1000 itu adalah Anda pakai kosong, kemudian diisi penuh, itu namanya 1 cycle. Nah, itu umurnya adalah 1000 cycle. Jadi kalau 1000 cycle, anggaplah tiap hari Anda ngecas kurang lebih adalah 3,5 tahun. Ya, ambillah kita umurnya 3 tahun. Jadi 3 tahun itu, bayangin Anda nggak ganti apa-apa 3 tahun, berarti ya lihatin penghematannya 6 juta, ya kemudian 3 tahun nggak ngapa-ngapain, jadi totalnya bisa 18 juta, sedangkan setelah 3 tahun Anda mengganti baterai harganya 8,5 juta. Ya ini sebenarnya lebih murah sebenarnya, tapi kadang-kadang teman-teman, oh saya kan kalau pakai bensin nyicil terus, betul, tapi kembali lagi ini tujuannya adalah zero emisi, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah motor lebih murah, lebih hemat, yes, lebih hemat, kira-kira begitu. Boleh dilanjut? Nah, program ini pemerintah mengharapkan perhitungannya seperti ini. Jadi setiap 1000 unit motor yang nyala itu berarti dia mengeluarkan 0,69 ton karbonnya. Ya, kalau emisi bensinnya itu akan berkurang 365.000 liter. Ya, nah, kalau dikonversi atau menggunakan motor listrik, maka menjadi 435 megawatt. Ya, kemudian tadi di depan saya mengatakan kalau ini dilakukan, maka akan membuat satu bisnis baru, yaitu adalah bengkel UMKM. Perlu jumlahnya adalah 21 bengkel dan akan melibatkan 63 orang dengan asumsi satu bengkel adalah 3 tenaga kerja. Nah, jika perhitungan ini kita lanjutkan sampai 1.000, 100.000, 1 juta, dan 6 juta unit, teman-teman bisa melihat penghematan BBM itu di ujung 6 juta itu hampir 2 juta barel, 2 juta liter, dan ini yang paling penting adalah emisinya. Nah, jadi Anda bisa melihat emisinya 41.600 ton, itu emisi yang kita hirup terus, ya. Kemudian BBM-nya itu 2 juta liter. Perlu Anda ketahui bahwasanya kalau itu Pertalite itu dikali 7.000 kali 7.000 rupiah ini. Jadi kalau ini itu bisa berapa triliun ya? Kalau dipakai untuk pembangunan itu sudah banyak seperti itu. Ya. Terus paling penting adalah bengkelnya jadi 46.000 dan tenaga kerjanya terserap adalah 281.000. Jadi proyek ini proyek yang sangat baik sebenarnya buat teman-teman. Perhatikan peluang bisnisnya saat ini adalah sangat besar. Nah, melihat angka ini, yang paling matanya terbuka adalah teman-teman dari China, karena mereka sudah siap 25 tahun yang lalu. Marilah kita coba mengembangkan sistem ini. Ya. Jadi teman-teman kalau ada yang tertarik, bisa nanti kontak ke saya. Ya, saya berharap teman-teman ini juga terlibat dalam hal ini. Bisa dilanjut. Nah, untuk mengkonversi itu bisa dilakukan oleh orang umum, tapi kalau dilakukan oleh orang umum maka tidak bisa proses STNK. Jadi setiap pelaku konversi harus memiliki keahlian dan itu harus disertifikasi oleh Dinas Perhubungan Darat namanya. Nah, proses sertifikasinya ini tidak berbayar. Ya, jadi teman-teman jangan bilang, wah
nanti dipersusah dan lain-lain. Tidak. Nanti kalau perlu informasinya, sebenarnya di internet juga ada, ya, udah terbuka sekali, dan itu menjadi free, tidak ada biaya. Pengurusan sertifikasi itu tidak ada biaya, nol, ya, 0 rupiah. Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan jangan khawatir juga persyaratannya tidak susah, gitu ya. Jadi ini kebetulan BRT itu sudah tersertifikasi oleh negara, ya. Saya adalah bengkel nomor 9. Nah, kebetulan BRT ini karena banyak channelnya, banyak networknya, maka kami diberikan kemudahan di mana seluruh network yang di bawah BRT itu akan disertifikasi sendiri oleh BRT dan otomatis menjadi tersertifikasi juga. Nah, demikian mudahnya yang dilakukan oleh pemerintah. Kira-kira begitu. Bisa dilanjut? Nah, ini adalah komponennya, ya teman-teman kalau mau melihat, ini adalah komponennya, ada paling kiri baterai pack, kemudian controllernya, kemudian ini adalah dinamonya BLDC. Nah, perlu saya jelaskan, baterai pack itu hampir 100% itu impor, ya, dan kebetulan semuanya impor, ya. Yang ini baterainya, kemudian ada controllernya atau ECU. Nah, ECU ini kebetulan saya sudah memproduksi ini, ya, kita akan mass production di bulan November pertengahan, ya, sebanyak 3.000 unit, ya. Dan ini sudah berhasil dan satu-satunya di Asia Tenggara selain China yang memproduksi ini, ya, dan harganya juga cukup bersaing. Nah, untuk BLDC ini saat ini belum ada di Indonesia, jadi mayoritas adalah 100% impor. Nah, kemudian panel, ya, panel ini ada yang digital, jadi banyak sekali yang impor dalam bentuk digital, tapi konversi yang dilakukan oleh BRT, kami tetap menggunakan panel instrumen sepeda motor originalnya, sehingga selain menekan biaya konversi, juga produk ini sudah terbukti awet dibandingkan yang ada di pasaran. Kira-kira begitu. Jadi ini komponen utamanya, mungkin teman-teman bisa melihat. Bisa dilanjutkan. Nah, mungkin teman-teman saya jelaskan sedikit bahwasanya baterai pack itu atau baterai lithium itu banyak sekali jenisnya. Ada LCO, LCO itu adalah lithium cobalt oxide atau LMO, lithium mangan oxide, ada LFP, lithium ferrous phosphate, ada NMC, lithium nikel mangan kobalt, dengan NCA, lithium nikel nikel kobalt aluminium, dan titanit. Titanit ini adalah nanoteknologi. Nah, saat ini, ya, yang dipakai oleh motor dan mobil adalah LFP dan NMC. Pemerintah Indonesia memfokuskan NMC karena nikelnya menjadi sumber daya alam yang terbesar di Indonesia. Jadi memanfaatkan itu, maka saat ini pemerintah hanya fokus memberikan kemudahan jika baterai itu diproduksi menggunakan nikel atau NMC. Nah, tapi selain alasan itu, NMC juga menjadi baterai favorit karena density-nya paling tinggi. Nah, pojok kiri itu menjadi satu gambaran LFP itu dengan berat yang sama, ya, watt hour per kilo, ya, sama-sama 1 kilo, dia hanya bisa mengeluarkan 120 watt hour, ya. Kemudian perbandingannya seperti ini, dia 30% atau 40% lebih besar untuk density daripada NMC, ya. Nah, di spesifikasi NMC itu sangat jelas antara NMC dengan LFP kalau teman-teman perhatikan di sini. Tapi yang saya garis bawain adalah lifetime-nya, ya. Lifetime-nya memang LFP itu lebih tinggi, lebih dari 2000, tapi LFP itu besar, berat, tapi power density-nya setengah daripada NMC, ya. Jadi nggak kurang nyaman. Nah, kalau di negara China itu hampir semua sepeda motor atau mobil listrik
Atau nanti kalau Anda beli mobil listrik yang ada di Indonesia, kalau yang produknya dari China itu menggunakan LFP. Ya, LFP ini kenapa? Karena di China itu penuh dengan besi, ya. Jadi mereka fokus dengan besi karena sumber daya alamnya di sana. Nah, secara harga antara NMC dan LFP, ya, LFP itu lebih murah 30% harganya. Ya, jadi Anda jangan kaget, wah, tadi saya bilang, kenapa ya motor yang baru itu lebih murah, kenapa motor konversi lebih mahal? Nah, ini jawabannya. Jadi yang saya kembangkan itu menggunakan NMC, yang di motor-motor skuter di pasaran itu menggunakan LFP. Kenapa lebih murah? Nah, kemudian yang lain, ya, nanti kalau Anda menggunakan conversion kit yang dilakukan oleh BRT, kemudian menggunakan baterai NMC, maka power yang dihasilkan itu 2 kali lebih kuat tenaganya. Jadi kalau tadi di ulasan yang pertama, saya mengatakan, oh kecepatannya bisa 90, bisa 110. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh NMC. Ya. Sedangkan skuter-skuter listrik paling kecepatan cuma 50 dan 60. Nah, kenapa? Ya karena baterainya pakainya LFP. Karena LFP itu besar, ya, density power-nya kecil. Jadi dengan ukuran yang sama, misalnya LFP itu 20 ampere segini, tapi NMC itu ukurannya bisa menjadi 50 ampere. Gitu. Jadi kecepatannya dan jarak tempuhnya menjadi lebih jauh. Ya, tapi harganya menjadi lebih mahal. Nah, keunggulan lain dari LFP itu lebih safety, tidak meledak. Tapi kalau NMC bisa meledak. Tapi selama Anda dirakit dengan benar, maka dua-duanya juga aman. Nah, untuk Tesla dan beberapa mobil-mobil Eropa atau mobil Korea tidak menggunakan LFP, menggunakan NMC. Karena kecil, ringan, kemudian power density-nya besar. Kira-kira begitu. Bisa dilanjut? Nah, untuk baterai pack sendiri, teman-teman juga jangan berpikir bahwasanya baterai pack itu adalah baterai yang cuma di seri-seri atau di paralel. Tidaklah demikian. Jadi di dalamnya itu ada namanya BMS. BMS itu Baterai Management System. Nah, adik-adik elektro semua harus ahli di dalam bidang ini. Ya, jadi baterai itu adalah bagian tersulit dari motor listrik. Ya, semuanya sulit, tapi semua bagian, apakah dinamo, apakah controller, ECU, atau BMS, itu semuanya sama-sama sulit. Jadi masing-masing punya kesulitan masing-masing. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Nah, perlu diketahui bahwasanya yang di pasaran itu, kalau Anda lihat di YouTube, banyak sekali orang-orang pengrajin UMKM itu bengkel-bengkel kecil melakukan perakitan baterai, kemudian membeli BMS di Tokopedia atau di Shopee dengan harga mulai variasi 35.000 sampai 400.000. Itu tidak safety, ya, tidak safety. Nah, jadi yang saya tampilkan ini adalah BMS yang dikembangkan oleh BRT yang topologinya sama dengan Tesla, ya, topologinya dengan Tesla dan mobil-mobil Eropa atau Korea. Ya, jadi memang China itu murah, tapi dia menganut teknologi sendiri yang lebih sederhana. Ya, itulah kenapa mereka bisa menjadi lebih murah. Kira-kira seperti itu. Nah, jika mobilnya diekspor, maka topologi yang harus dipakai adalah topologi yang seperti saya tayangkan ini. Ya. Jadi sangat-sangat complicated. Ya. Agak rumit memang, tapi lebih aman. Ya. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman elektro, BMS aja sudah rumit. Jadi setiap bagian daripada motor listrik itu adalah disiplin ilmu yang berbeda-beda. Dan ini menjadi sangat penting, ya. Saya berharap ini bisa menjadi proyek di fakultas dan menjadi satu tema untuk skripsi, karena battery itu sangat sulit untuk dikendalikan. Ya. Nah, kebetulan saya bersama tim sedang mengembangkan sistem ini, gitu ya. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini ECU controller. Jadi ECU controller
saya juga bekerja sama dengan satu engineering shop atau engineering software development, ya VSEC, itu dari Inggris, ya open source. Kami menggunakan source basic dan dikembangkan, sedangkan hardware-nya itu kami kembangkan yang menjadi lebih efisien dan jadi lebih murah. Karena motor listrik ini adalah yang kita fight adalah solution dari China, jadi kita harus bisa fight. Nah, kebetulan harga yang kami tawarkan itu kalau refernya Tokopedia atau Shopee, controller yang kami buat itu sudah lebih murah dari produk dari China. Ya, jadi kalau nanti Anda search di Tokopedia, oh namanya ECU motor listrik yang 2 kW itu harganya kurang lebih 2,5 sampai 3,5 juta. Maka saya berencana menjual hanya 1,5 juta saja. Nah, kenapa tujuannya demikian? Agar Indonesia menjadi tuan rumah, ya. Nah, jadi itulah visi dan misi perusahaan ini, tidak sekedar cari untung, tapi kalau bisa jangan sampai dimonopoli oleh negara-negara lain. Kira-kira seperti itu. Bisa dilanjut? Nah, ini gambar ECU. Kalau Anda lihat, sama seperti yang tadi, ECU ini bisa dipakai 2-5 kW, tetapi kalau dipakai kW-nya lebih gede, maka panasnya semakin gede, maka kami juga sudah menyiapkan sehingga sistemnya bisa menggunakan water cooling, ada pipa warna kuning, itu adalah saluran air, kemudian ada fan-nya. Jadi ini sudah dikembangkan, ya. Waktu mengembangkan konversi motor listrik 2 kW, kami langsung bisa mengimplementasikan dengan kondisi 5 kW. Nah, jadi memang cita-citanya begitu besar, ya. Itulah sebabnya Kementerian sangat mendukung perusahaan saya untuk mengembangkan ini, ya, agar kita menjadi satu perusahaan yang betul-betul bisa fight di Indonesia, meskipun baru mulai, gitu ya, lawannya udah 25 tahun, seperti itu, ya inilah yang kami kembangkan. Nah, kebetulan saat ini baru BRT yang berhasil mengembangkan ECU motor listrik, ya, dan harganya cukup bersaing, kira-kira seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, ini adalah BLDC atau motor dinamo. Nah, ada dinamo, kemudian ada bracket-bracketnya. Jadi kami akan mengembangkan bracket, mendesain untuk masing-masing sepeda motor. Jadi nanti ada Mio, bracketnya Mio, ya. Kemudian ada motor Tiger atau Fiction, itu bracketnya sudah tersedia. Jadi dengan tersedianya bracket-bracket ini, maka kami menargetkan mengkonversi motor listrik kurang dari 1 jam, ya. Jadi Anda bayangkan kalau Anda bisa mengkonversi motor listrik, motor ICE Anda dengan take time-nya sekarang sih 2 jam, tapi nanti kalau udah ahli yang masang itu kurang lebih 1 jam. Nah, bayangkan kenapa 1 jam, kenapa 2 jam? Karena tidak mungkin dilakukan begitu lama bila jumlahnya banyak. Nah, perlu teman-teman ketahui, kalau Anda periksa di YouTube, banyak sekali bengkel konversi, tapi mereka melakukan konversi dengan harga 25-35 juta, bahkan ada yang 45 juta, di mana konversi itu dilakukan dalam waktu 2 minggu, paling cepat 2 hari sampai 2 minggu. Nah, BRT sudah breakthrough, ya, harganya belasan, kemudian waktu kerjanya kurang dari 2 jam. Nah, inilah yang diharapkan pemerintah supaya semua menjadi lebih mudah. Jadi bukan hanya perizinannya dipermudah, pajaknya dipermurah, tapi teknik pelaksanaannya harus lebih cepat dan lebih murah. Nah, inilah tugas yang dilakukan BRT dari hulu sampai ke hilir, kira-kira begitu. Bisa dilanjut. Nah, ini foto motor terakhir, ada sebelah kiri ada motor Evo, sebelah kanan adalah motor Beat, ya. Nanti Anda bisa periksa di YouTube, ini udah berjalan dan kita sudah endurance sampai berapa ribu kilo gitu, ya.
Jadi kita harus tahan air semuanya. Nah, nanti terakhir kita launchingnya di bulan Desember, kita akan berjalan uji bersama dari Jakarta sampai Bali. Ya. Nah, proyek ini melibatkan banyak supplier, ya, tetapi sayangnya in majority suppliernya terutama baterai sama dinamo itu masih dari China. Kira-kira demikian, tapi kami akan mengembangkan banyak sepeda motor karena sesuai varian yang ada di Indonesia, kami akan membuatkan conversion kit-nya sehingga teman-teman atau siapapun ya itu bisa melakukan. Nah, kebetulan nanti di bulan Desember saya membuka kelas training, pendaftarannya sudah bisa dari sekarang dengan biaya 700.000 pendaftaran. Anda bisa belajar dan kami juga menyediakan tools-nya minimum untuk melakukan conversion kit. Nah, sampai hari ini yang sudah mendaftar kurang lebih 130 peserta. Jadi minatnya sangat banyak, ya, sangat banyak. Dan saya hanya menerima perorangan, tidak menerima perusahaan, karena tugas saya adalah mengembangkan UMKM, tidak mengembangkan perusahaan. Saya mengembangkan UMKM dan perorangan. Jadi saya hanya menerima training untuk perorangan. Ya, beberapa perusahaan mengajukan jadi untuk ikut serta dan saya menolak karena saya lebih senang atau sesuai dengan anjuran pemerintah yang dikembangkan adalah lapangan kerja perorangan. Kira-kira demikian. Jadi lanjut, mungkin sesi saya juga udah habis, ya, atau presentasi saya udah habis. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, nanti kita bisa sharing. Begitu, Geraldo. Oke, terima kasih Pak Tommy untuk materinya pada kali ini. Ilmunya berguna banget ya, terutama di masa-masa peralihan kendaraan listrik ini nih. Mungkin bisa jadi solusi buat kita juga yang ingin beralih nih dari kendaraan BBM, motor BBM, menjadi motor listrik. Nah, gitu. Nah, jadi di balik menariknya sebuah topik nih, pasti banyak pertanyaan yang timbul di pikiran kita nih. Nah, untuk itu kami membuka sesi tanya-jawab bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang masih bingung ataupun penasaran. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa dapat mengaktifkan fitur raise hand yang terdapat di Zoom dan mengaktifkan mikrofonnya agar lebih interaktif. Nah, mungkin udah ada yang mau bertanya. Andrew Jonathan, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, selamat siang Pak Tommy, terima kasih banyak untuk ilmu dan informasinya. Mungkin dari saya ada 2 pertanyaan untuk saat ini. Pertanyaan pertama, seperti yang tadi kita lihat kan, kalau misalnya ada sepeda motor, saya ambil contoh Astrea Grand, dia itu kan mesinnya 97,5 cc, berarti anggap di 100 cc. Nah, motor yang cocok kalau saya motor yang cocok untuk saya gunakan kan adalah yang motor 1 sampai 2 kW ya berarti. Nah, itu perhitungannya gimana sih Pak? Kayak misalnya mesin 100 cc misalnya dia bisa produksi sampai 10 horsepower. Nah, itu perhitungannya bagaimana tuh untuk kita bisa milih motor yang sesuai gitu, berapa kW untuk bisa kita gunakan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah apakah kita bisa pakai jenis motor yang lain seperti induction motor nih? Karena kalau kita lihat Tesla kan dia udah pakai induction motor gitu. Apakah itu untuk memungkinkan gitu untuk kita gunakan di konversi sepeda motor gitu? Terima kasih Pak. Oke, saya jawab ya, Jonathan. Yang pertama, kapasitas ICE ya dikonversi menjadi motor listrik itu secara spesifik tidak ada perhitungannya ya, tapi mengacu kepada permen ya, peraturan pemerintah. Jadi kalau di bawah 115 cc itu wajib menggunakan 2 kW nanti karena terkait dengan pengurusan STNK. Gitu ya. Nah, kemudian antara ICE dengan motor listrik tidak bisa membandingkan horsepower-nya, yang dibandingkan adalah torsinya. Ya. Jadi kalau ICE itu karena RPM-nya bisa sampai 10.000, maka yang dilihat adalah torsinya. Karena torsi itu adalah
torsi dikali RPM ketemunya horsepower. Ya, sedangkan motor listrik RPM-nya hanya sampai 3.500, tapi torsinya bisa 5 atau 10 kali lipat. Ya, gitu. Jadi apple to apple-nya itu adalah torsi. Karena memang intinya torsi, sedangkan RPM itu horsepower itu adalah matematis. Jadi yang ditimbulkan oleh sebuah sistem motor listrik itu adalah torsi. Jadi misalnya kalau Anda menyebutkan tadi motor Astrea Grand, ya mungkin secara, kalau saya nggak lupa, secara torsi dia mungkin cuma hanya 6 Nm, ya. Jadi kalau nanti dikonversi menggunakan 10, tapi kalau dikonversi menggunakan BLDC itu torsinya menjadi 44. Ya, Anda bayangkan 10 ke 44 itu 4 kali. Ya. Tapi kalau horsepower-nya kecil. Nah, tapi feeling atau yang dirasakan tenaganya mungkin 2 kali lebih besar. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, saya jawab, kenapa tidak menggunakan induction motor? Mungkin Jonathan harus search lagi, ya. Tesla generasi pertama menggunakan induction motor, ya, di mana induction itu adalah mengubah arus DC menjadi AC, ya, menggunakan inverter. Dan itu tidak dipakai lagi karena dengan size body motor yang sama, misalkan induction itu diameternya 30 cm, hanya bisa produce 2 kW, sedangkan BLDC itu dengan body yang sama bisa menghasilkan 2 kali lipatnya. Ya, jadi di dunia ini udah nggak ada yang menggunakan induction motor. Itu generasi pertama. Semua menggunakan synchronized BLDC. Ya, body kecil tapi powernya gede karena menggunakan permanen magnet. Nah, kenapa pakai BLDC? Karena BLDC relatif lebih murah dikendalikannya. Jadi ECU-nya lebih mudah dan lebih murah. Ya, jadi dan lebih ringan dibandingkan induction motor. Kira-kira begitu. Itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke, sudah terjawab ya Hendro ya berarti untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada lagi nih Pak yang mau bertanya, Anissa Maizano. Anissa Maizano, silakan untuk unmute dan memperkenalkan diri lalu menyampaikan pertanyaannya. Oh, ada di chat. Siang Pak, saya Anissa Maizano, angkatan 22. Mau bertanya Pak, kan motor listrik ini berguna dalam mengurangi emisi, dan sekarang ini BBM sedang naik. Apakah menurut Bapak kenaikan BBM ini juga mempengaruhi minat orang untuk mengkonversi motor listrik, dan apakah komponen dalam konversi listrik bisa mengalami kenaikan seperti halnya BBM? Terima kasih, Pak. Nah, seperti survei yang saya paparkan dari awal, ya, majority orang suka mengkonversi karena biayanya setengah lebih murah, biaya pemakaian per tahunnya. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah starting awal untuk melakukan konversi itu sangat mahal karena komponennya juga mahal, terutama di baterai. Nah, oleh sebab itu pemerintah bagaimana encourage people untuk melakukan conversion tentu dilakukan dengan banyak fasilitas kemudahan-kemudahan, diantaranya lagi diwacanakan itu adalah subsidi. Ya, tadi misalnya Anda biayanya 15 juta, nah mungkin pemerintah akan subsidi sekitar 6 juta, dan kemudian 9 jutanya itu sisa 9 juta, dan sekarang pemerintah mengencourage perusahaan-perusahaan kredit, leasing company untuk bisa melakukan kredit. Ya, jadi targetnya itu kita teman-teman ini hanya membayar 250 sampai 300 ribu per bulan selama 3 tahun. Nah, itu kemudahan-kemudahan. Nah, kalau ditanya apakah harganya akan naik? Nah, kebetulan semua bahan baku itu adalah mineral. Ya, mineral itu kalau di motor listrik itu adalah tembaga, litium, ya, nikel. Ya, tentu akan naik. Ya.
Apalagi saat-saat ini, di mana semua dunia menyatakan, ayo motor listrik. Nah, otomatis komoditi-komoditi itu akan naik, tapi naiknya tidak sehebat naiknya bahan bakar ya, bahan bakar fosil, karena bahan bakar fosil itu lebih ke arah politik dan didominasi oleh Timur Tengah dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau ada perang dikit ya udah harganya boom, melambung gitu ya. Nah, kalau mineral ini bisa recycle, misalnya dinamonya terbakar. Oh, di dalamnya ada namanya tembaga. Nah, tembaganya bisa dicairkan lagi, bisa di-recycle. Jadi akan naik iya, naiknya tapi lebih ke banyak karena permintaan. Nah, apakah miningnya akan habis? Iya, tapi miningnya akan habis, begitu diambil habis, tapi jangan lupa proses recycle-nya ini ada terus, sehingga kestabilan harga itu akan menjadi lebih terjaga. Itulah kenapa diarahkan menggunakan motor listrik. Jadi Anda bayangin yang namanya recycle aja itu mengakibatkan peluang bisnis yang lain dan lain. Jadi kalau bensin ya udah terbakar selesai gitu loh. Ya, malah efeknya motor listrik ini lebih masif ya. Jadi manfaatnya itu jauh lebih banyak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ada subsidi juga ya Pak tadi dari pemerintah, dan juga harga itu mungkin naik tapi ada lagi yang bisa di-recycle dan juga seterusnya. Ada demand, pasti ada supply gitu. Terus bisa di-recycle untuk depannya, jadi pasti ada buka-buka yang baru lah. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Anissa Maizano? Ya, mungkin sambil menunggu apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk sesi pada kali ini. Untuk diingatkan kembali, 6 penanya terbaik nantinya akan mendapatkan hadiah berupa e-money ini dari Fakultas Teknik. Lumayan buat nyicil-nyicil konversi listrik buat nanti konversi motor listrik. Nah, saya mungkin tambahkan sedikit ya sambil nunggu yang bertanya. Jadi memang konversi ini atau motor listrik ini menjadikan iklim bisnis itu dalam satu garis start yang bersamaan. Jadi karena ada conversion kit, ya semua orang bisa melakukan. Hanya problemnya adalah body, ya body menggunakan body lama. Kalau ada yang kreatif, yang bisa pinter ngelas saja, maka body itu bisa terbentuk dan jadi bisa motor listrik sebenarnya. Nah, oleh sebab itu kami di dalam bisnis ini mengatakan jika motor listrik ini berkembang, maka siapapun, apakah itu perusahaan kecil, perusahaan besar, perusahaan raksasa, atau perorangan, atau company besar, maka starting grade-nya adalah sama. Karena semua bisa dilakukan yang sama. Hanya saja seperti ATPM, Yamaha, Honda, dan Suzuki, itu mereka sudah punya plan production yang established. Ya. Tetapi ingat, keestabilisan mereka itu menjadi harganya jauh lebih mahal. Ya, jadi akibatnya perang itu tidak dilakukan secara vertikal, bukan kapitalis, tapi lebih horizontal. Nah, inilah yang membuat pemerintah itu lebih bergairah karena tidak hanya dimonopoli atau dilakukan oleh 3 atau 4 brand saja. Jadi UMKM itu bisa. Nah, UMKM-nya bisa, makanya semua komponen itu didorong produksi di dalam negeri agar kompetitif. Ya, jadi pemerintah kita itu is very brilliant. Ya, ya setelah saya bergabung ke beberapa ke tim-tim pemerintahan itu sangat brilliant. Makanya saya all out untuk mendukung program ini. Gitu. Ya, oke, mungkin ada yang lain? Ya, mungkin apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan atau Bapak Ibu yang lain mengenai motor listrik konversi ini? Nah, mungkin sambil menunggu saya juga mau tanya nih, Pak. Boleh? Ya, silakan. Ya, jadi dalam konversi motor listrik ini kan tadi yang Bapak bilang, yang ada yang pure dari motor listrik, yaitu yang murah itu tadi, tapi juga ada yang konversi motor listrik. Nah, motor yang konversi ini mungkin nggak sih ada masalah yang timbul
ya akibat tadi karena bukan pure motor listrik gitu, jadi bakal ada masalah atau enggak yang bakal timbul. Sebenarnya begini, ya tadi kan kalau Geraldo bilang motor listrik yang murah, memang kita itu katanya itu sih levelnya skuter listrik ya. Tapi kalau yang electronic vehicle ya seperti yang branded itu memang nggak ada yang murah. Tapi kalau namanya levelnya skuter listrik ya pasti murah-murah, dan itu yang dipertanyakan untuk safety-nya, ya, kenyamanannya. Jadi ya orang bilang, oh naik motor listriknya kok kayak naik sepeda ya gitu. Nah itu kita kategorikan sebagai skuter, ya karena di negaranya juga itu hanya dipakai untuk antar makanan, delivery gitu. Jadi nggak seperti orang Indonesia pergi ke mall, jalan buat transport, tidak seperti itu. Ya, jadi, nah kemudian kalau dilakukan konversi, apakah lebih aman atau tidak dibandingkan skuter listrik yang ada? Nah, kembali lagi, pemilihan komponennya, kemudian cara merakitnya. Nah, kalau dipergunakan komponen yang benar, komponen yang memang tersertifikasi, kualitasnya jelas, terus dilakukan dengan standar prosedur yang sudah baik, kalau itu bisanya harusnya ikut training gitu ya, supaya safety-nya jelas, maka bahkan lebih bagus dibandingkan skuter yang tadi. Ya. Nah, tapi problemnya begini, karena ada media sosial media dan YouTube, banyak sekali orang yang membuat tutorial-tutorial di mana yang notabene itu bukan anak elektro. Ya, jadi ya pokoknya mekanik gitu ya, orang hobi, pasang-pasang, oh jadi nih. Nah, mereka tidak memikirkan efeknya apa. Nah, itu akan menjadi satu presiden buruk nantinya. Ya. Nah, oleh sebab itu pemerintah udah bilang, ya sudah ya, kalau kamu mau konversi harus tersertifikasi supaya ada STNK-nya keluar. Nah, tapi in majority kadang-kadang orang Indonesia peraturan dibuat untuk dilanggar, ya atau memang dia ya udah, yang penting saya buat, ya urusan nantilah gitu. Yang penting murah gitu ya. Nah, itu yang menjadi berbahaya menurut saya. Kira-kira begitu sih. Oke, Pak. Makasih, Pak, untuk penjelasannya. Jadi Mungkin dari teman-teman elektronik cobalah pelajarin gitu ya. Ini there's peluang cukup besar gitu ya. Saya sendiri mengatakan ada 220 juta unit sampai 2030. Itu yang ngerjain siapa sebanyak itu gitu. Ya. Nah, kalau udah dikerjain setiap 3 tahun atau 5 tahun, itu baterainya rusak, dinamonya rusak, itu recycle-nya dan seterusnya dan seterusnya. That's banyak sekali potensinya, dan malah kita itu kalau kayak saya itu berpikirnya bahwasanya ya sudah, ini opportunity bisnisnya begitu besar. Nah, bisa nggak sih ini ditarik ke uni sebagai satu project gitu ya, supaya teman-teman adik-adik mahasiswa ini benar-benar terjun in real situation gitu. Itu sih. Silakan, mau yang mau bertanya lagi. Silakan untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, ada Pak Heri. Pak Heri, dipersilakan Pak langsung. Ya, terima kasih Geraldo. Ya Pak, perkenalkan Heri Pak. Ya Pak. Elektron. Ya Pak, mau ini yang pertama kan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kan tadi untuk diarahkannya ke UMKM ya Pak ya, untuk mengkonversi dari motor biasa ke motor listrik ini ya Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua itu untuk anak-anak elektro khususnya Pak, untuk mahasiswa misalkannya gitu ya, untuk mengembangkan konversi motor biasa ke motor listrik ini, apa saja peluang-peluang yang bisa dikembangkan untuk penelitian atau tugas akhir gitu Pak, dari bidang ini. Kemudian tadi untuk motor listrik ini kedepannya untuk
charging baterainya itu bisa langsung di di rumah, atau ada terminal-terminal khusus untuk pengisian charging motor ini gitu ya. Untuk kecepatan pengisiannya seberapa lama gitu ya. Mungkin itu Pak dulu dari saya. Makasih. Nah, jadi memang yang pertama saya jawab Pak, bahwasanya kalau dikatakan hanya UMKM itu adalah dari perusahaan saya Pak. Tapi pemerintah itu tidak membatasi hanya UMKM, siapa saja. Nah, karena saya perusahaan yang misinya memasyarakatkan dan mencerdaskan masyarakat, saya lebih fokus ke UMKM. Itu saya jawab demikian. Kemudian untuk materi yang apa sih yang bisa diteliti oleh mahasiswa? Ya tadi Pak. Jadi baterai pack, ECU controller, ya. Kemudian dinamonya itu bisa jadi mainan, dan paling penting sebenarnya anak-anak di elektro ini bisa mengembangkan software untuk pengendaliannya. Kan banyak sekali algoritma-algoritma yang bisa dipakai ya, menggunakan kemudian aplikasinya juga sudah cukup banyak ya, bisa MATLAB dan lain-lain. Mungkin para dosen yang ahli di bidang kontrol motor, cobalah dibuatkan satu tim, karena kami juga sangat kesulitan sebenarnya, karena itu mengendalikan BLDC tidak segampang yang dibayangkan. Kalau adik-adik ini pernah kuliah teori medan, itu pure benar-benar dipakai, dan kendali closed loop itu benar-benar dipakai, PID controller dan lain-lain. Nah, itu dikembangkan tapi dalam wujud nyata menurut saya, ya wujud nyata. Ya. Kalau nggak salah saya pernah menyumbangkan satu unit ya e-scooter. Nah, itu boleh dimulai dari situ. Yang ketiga saya jawab masalah charging system. Charging system ini kami lebih menyebutnya ke ekosistem. Ya, ekosistem. Nah, ekosistem ini menjadi peluang bisnis yang dilakukan oleh para konglomerat sebenarnya saat ini. Ya. Apakah saya menentang itu? Ya, saya menentang itu karena akibatnya nanti terjadi kapitalis. Tapi apakah itu bisa dilarang? Tidak bisa. Ya. Nah, oleh sebab itu inilah peluang buat teman-teman di mahasiswa ya di Uni membuat charging station dalam bentuk yang kecil ya, dan bisa dijual ya, cukup 2 ya, satu station isinya 2, harganya mungkin di bawah 5 jutaan ya, bisa slow atau fast charging, dan itu dibuat masif dari seluruh kafe dan lain-lain, maka ekosistem itu terbentuk secara swadaya, bukan oleh kapitalis gitu loh. Nah, realnya sebenarnya cobalah berhitung di university itu sebenarnya berapa ratus unit setiap jam sepeda motor yang parkir. Nah, mungkin bisa dimulai dari situ kan. Teman-teman elektro itu bisa membuat charging sistemnya. Nah, charging system yang dilakukan itu relatif lebih mudah karena chargernya itu adalah adapter, di mana adapter itu menggunakan sistem yang namanya constant current dan constant voltage, dan itu relatif lebih mudah hanya dengan menggunakan sistem kontrol PWM. Ya. Nah, itu sangat mudah, oleh sebab itu bisa menjadi masif menurut saya gitu ya. Jadi coba kebetulan minggu depan ya, minggu pertama saya diundang oleh Pak Dekan untuk berbicara bagaimana memulai conversion ini di dalam lingkungan Maranatha sendiri. Nah, jadi ini memang harus dimulai dari adik-adik kita di elektro, tentu didukung para dosen. Tidaklah begitu sulit ya. Kalau zaman dulu misalkan ya, mau membuat satu PCB board, terus Anda harus membuatnya begitu sulit, ya begitu mahal. Enggak, sekarang dengan PCB board yang begitu cakep ya, kualitasnya bagus, ya bisa cari di internet, suppliernya hanya bayar mungkin $100 atau bisa dapat 10 pieces, itu hanya pengerjaannya
kurang dari 5 hari. Ya, itu semua sangat cepat sekarang. Ya, kalau dulu teman-teman, adik-adik mungkin, oh bagaimana bikin PCB double layer? Double layer masih bisa dikerjakan kalau dari zaman dulu di apa? Nggak tahu ada toko di Jalan Jakarta dan lain-lain gitu ya, nggak tahu masih buka apa enggak. Itu udah kadaluarsa menurut saya. Karena sekarang 4 layer pun sudah bisa dilakukan secara online, ada di Hong Kong atau di China, itu 3 hari kerja sudah selesai dan harganya jauh lebih murah. Ya. Jadi itu possible untuk dikerjakan. Kami juga melakukan itu untuk beberapa R&D, kita untuk prototype, ya kami melakukan hal yang sama. Tapi kalau udah mass production, nggak bisa, karena itu relatif lebih mahal. Karena kalau diproduksi itu, komponen harganya Rp10 pun itu menjadi problem buat kami, karena pengalinya banyak. Kira-kira begitu. Gitu sih Pak Ari, jawaban dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Heri dan juga Pak Tommy. Mungkin apakah ada yang ingin bertanya lagi? Satu penanya atau 2 penanya terakhir? Untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Mungkin kalau yang malu-malu bisa coba tulis di kolom chat, nanti saya coba bacakan. Ya, monggo silakan. Ada Pak Autki nih. Sambil menunggu saya juga menambahkan, jadi salah satu program saya ya untuk mensukseskan EV conversion, ya saya tidak pernah mau membahas yang namanya EV motor baru karena menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah yang terjadi di pemerintahan atau di Indonesia, malah nambah populasi macet gitu ya. Itu yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana membuat ekosistem. Ya, ekosistem itu jangan terlalu berhayal tinggi-tinggi. Oh, nyambung ke satelit dan lain-lain itu nggak perlu sebenarnya untuk sepeda motor itu. Ya, sebenarnya cukup kita membuat namanya mini ekosistem di mana teman-teman mahasiswa, oh udah saya bikin charger, nanti saya jual ke kafe disewain gitu ya. Nah itu bayangin kalau sederetan Maranatha semua itu, setiap kafe ada chargernya, jadi orang kan nggak khawatir, gitu loh, ya dengan minum 1 gelas kopi gitu, free charging, karena perlu diketahui ya, untuk ngecas 1 baterai pack itu dari kosong sampai penuh hanya Rp2.000, ya. Jadi ya kalau Anda misalkan minum kopi 30.000 atau 20.000 gitu, ya ngecas ya gratis gitu loh. Jadi ini menjadi sesuatu yang masif dan menjadi ya untuk kafenya is 2.000 no problem. Itu mungkin lebih mahal dari ongkos parkir ya. Nah, tapi buat teman-teman Pak dosen university ya cobalah kita create ini Pak kita bisa bikin chargernya dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan teman-teman di China, setiap university mensumbangsi karyanya kepada negara dan negara di forward ke startup ya untuk melakukan supaya yang melakukan bisnis itu tidak hanya kapitalis seperti itu sih ya, itu sih mungkin Pak dosen yang saya lihat ada pesertanya di sini mungkin bisa kasih komen apa yang saya omongin seperti itu. Silakan Pak, monggo yang mau bertanya juga. Silakan untuk Bapak Ibu dosen maupun alumni dari Teknik Elektro Maranatha, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang masih penasaran, boleh langsung tanyakan pada Pak Tommy. Selamat sore Pak Tommy. Sore Pak. Saya Tio Pak. Pak Tio apa kabar? Baik Pak. Dosen saya ini. Ini ada beberapa pertanyaan Pak. Ya Pak, silakan Pak. Untuk yang konversi ini, itu masalah pertama itu masalah apa surat ya? Surat STNK ya Pak?
motor bensin itu kan butuh surat. Nah, mungkin kalau dikonversi kan yang perlu mungkin hanya rangka aja gitu ya. Yang lainnya relatif nggak kepake gitu di motor listrik. Nah, itu persuratannya gimana gitu. Oke, saya jawab ya Pak. Nah, Ada lagi Pak. nah, yang kedua itu kalau dari motor bensin, komponen yang kepake itu apa aja gitu, selain rangka sisanya maksudnya sebelum dikonversi atau pas saat dikonversi ke motor elektrik gitu ya. Itu aja mungkin Pak Tommy, makasih. Ya, oke, saya jawab Pak. Yang pertama, kalau di motor ICE itu diperlukan nomor rangka dan nomor mesin. Jadi syarat untuk STNK itu adalah dipastikan STNK dan BPKB-nya itu original, ya, tidak bodong. Kemudian STNK-nya harus hidup. Itu syarat pertama. Nah, waktu penggantian konversi, ya, yang dipakai bukan hanya nomor rangka, tapi ada nomor mesin. Nomor mesinnya itu nomor dinamo, Pak. Nah, nomor dinamonya itu ada. Nah, dinamonya itu harus terregister, Pak. Jadi dinamonya itu harus diregisterkan mereknya apa ke negara, sehingga nanti waktu membeli dinamo ini keluarlah faktur dari penjual, ya. Nah, fakturnya ini dimasukkan ke dalam STNK baru, Pak. Jadi ada nomor STNK, ada nomor rangka dan nomor dinamo. Itu syaratnya seperti itu. Jadi pengurusannya nggak susah sih, Pak. Malah justru sekarang dipermudah. Hanya saja kenapa mungkin bengkel kecil melakukan konversi ngurusnya susah. Iya, karena bengkelnya itu tidak tersertifikasi, Pak. Satu. Kedua, mereka tidak membaca aturan konversi yang dikeluarkan oleh Dispupdat, ya, Dinas Perhubungan Darat, bisa search di internet, ya, itu Permen nomor 55, ya. Nah, itu syaratnya adalah uji kelayakan. Uji kelayakan ini apa? Tidak boleh merubah rangka. Jadi rangkanya nggak boleh dipotong-potong. Karena itu terkait dengan safety dan terkait dengan paten. Karena misalnya motor Honda itu patennya hakinya punya Honda, maka bentuknya harus seperti Honda. Tidak boleh dipotong-potong. Maka nanti STNK-nya nggak keluar waktu uji kelayakan. Itu sih. Ya, nah, oleh sebab itu, konversi yang kami lakukan adalah konversi plug and play. Jadi melepas seluruh komponen engine-nya dan digunakan memasukkan dinamo. Nah, jadi di saya juga nanti ada 2 generasi, Pak. Jadi yang paling mudah dilakukan sekarang adalah engine-nya diturunkan, maka dinamonya dinaikkan. Tadi di gambar yang pertama saya itu ada bracket-bracket, nah tinggal dinaikkan, udah digerakkan ke rantai atau digerakkan ke belt. Nah, itu sudah menjadi motor konversi. Nah, berarti pure penggeraknya adalah direct couple daripada BLDC itu sendiri. Nah, tetapi yang sedang kami kerjakan generasi kedua adalah mesin itu hanya dibuang bagian cylinder head dan cylinder block, kemudian gearbox-nya kami manfaatkan. Jadi crankshaft-nya kami buang dan kami tanamkan BLDC di situ. Jadi masih ada giginya, masih bisa masuk persneleng. Nah, ini sudah kami lakukan dan sudah dicoba. Dengan kapasitas baterai yang sama, dia 20% lebih jauh. Ya. Jadi kami juga sudah mengembangkan generasi 1 dan generasi 2. Ya, meskipun generasi 1-nya belum dijual, ya, tapi kami sudah generasi kedua. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi ini menjawab mesin yang dipakai adalah generasi pertama semua mesin turun, tidak ada yang dipakai. Hanya dimasukkan BLDC saja. Generasi kedua adalah sebagian komponen mesinnya dipakai, yaitu bagian gearbox. Jadi gearbox ini mereduksi atau meningkatkan torsi.
untuk menggerakkan roda belakang. Jadi lebih bagus hasilnya. Kira-kira begitu, Pak. Masih ada Pak Tommy kelanjutannya nih. Apa itu, Pak? Sesudah versi pertama mungkin ya. Ya. Mesinnya berarti nomor mesin diganti sekarang jadi nomor dinamo gitu ya kan? Ya. Nah, masalah perpajakannya gimana nih? Nah, perpajakannya begini, Pak. Pemerintah itu waktu pengurusan STNK ya, itu biayanya murah dan pajaknya Bapak hanya bayar 50.000, Pak, setahun, Pak. Kalau ICE kan mungkin 250 atau 300.000, pemerintah sudah menetapkan hanya 50.000, Pak. Ya, ini yang saya lagi garap, subsidinya itu untuk incarcerated people, ya pemerintah harus mengikhlaskan pajaknya free 5 tahun. Nah, tapi ini masih usulan saya sih, ya masih usulan saya dan lagi sedang digarap oleh Pak Menko Kemaritiman, ya Pak Menko, Pak Luhut lah gitu ya, bersama tim kita sedang melalui ESDM saya memberikan usulan dan menurut beliau mereka sedang berdiskusi secara tim bagaimana konversi ini begitu dimudahkan, begitu dimanjakan. Kira-kira begitu sih, Pak. Pajaknya murah sekali, Pak, 50.000, Pak. Dan saya lebih mengusulkan itu gratis 5 tahun. Gitu. Tapi sekarang sih yang peraturan pemerintahnya keluarnya adalah 50.000. Nah, tapi sedang diolah terus ya. Jadi akan banyak kemajuan-kemajuan yang mempermudah seperti itu. Gitu sih, Pak. Ada lagi, Pak? Bener ya, Pak? Saya udah terjawab ya. Bukan gini, Pak Tommy. Masalahnya yang sebelumnya, pajak itu kan untuk urusan pendapatan daerah ya. Ya. Nah, sekarang dengan hanya 50.000 dipukul rata, Ya. kemungkinan besar kan pendapatan daerah turun. Ya. Ya. Nah, memang ini perlu aturan dari pemerintah pusat gitu ya. Gimana gitu? Apakah ada subsidi atau gimana gitu ya? Memang ini bukan urusan kita gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi, Pak Tommy. Ya, Pak. Seandainya bengkel-bengkel kecil ingin bisa mengkonversi dan diakui apakah misalnya dari pihak Pak Tommy dan teman-teman ataupun yang sederajat perusahaannya jadi berupa franchise gitu ke bengkel-bengkel kecil, apakah memungkinkan seperti itu Pak Tommy? Oke, ya. Oke, saya jawab lagi, Pak. Jadi pendapatan pemerintah daerah tidak pajak, yang bukan pajak, itu kan dari STNK, dari pengurusan BPKB. Nah, tentu ini kan sebenarnya pendapatan kepolisian, Pak, dan polisi juga sudah rela, gitu ya. Kemudian pengurusan di Subdat juga sudah rela mengurangi, dan itu kenapa? Karena itu tinggal kantong kiri dan kantong kanan. Itu semuanya udah para stakeholder itu sudah firm, Pak, sudah setuju semua itu. Karena nanti insentifnya pindah, Pak, dipindahkan gitu ya. Karena saya mengikuti juga, karena untuk lintas departemen itu bilang nanti polisi aku kekurangan dong income saya. Dia bilang ya tenanglah, yang penting nanti kan karena waktu konversi motor listrik itu subsidinya kan 6 juta per tahun hilang, ya bisa diberikan ke mereka gitu loh. Jadi kantong kiri dan kantong kanan seperti itu. Yang kedua, saya jawab untuk teman-teman bengkel, ya, untuk menjadi sertifikasi ada 2 cara. Cara yang pertama adalah cara mandiri. Ya, mandiri itu buka peraturan di Subdat, Dinas Perhubungan Darat, bagaimana menjadi bengkel konversi. Itu jelas dan detail dan biayanya 0. Biaya pengurusan surat itu 0. Nggak susah, Pak. Sangat tidak susah. Saya confirm itu karena saya sudah ketemu dengan Dirjen Perhubungan, bahkan saya berhasil menegosiasi yang tadi aturannya itu 30 persyaratan, itu sekarang udah tinggal 15. Ya. Jadi tools-nya itu banyak, udah dipermudah.
Misalkan tadinya ya sebelum direvisi itu tools-nya itu butuh 30 juta, sekarang mungkin hanya 5 juta sudah cukup. Ya. Itu sudah berlaku ya, sudah dipermudah, sudah diamandemen itu teknik pelaksanaannya. Kemudian yang saya jawab yang kedua adalah yang tadi yang pertama mandiri, kedua adalah franchising. Kita nggak menyebutnya franchising tapi afiliasi namanya, Pak. Jadi orang-orang sekelas saya atau perusahaan ya atau bisnis gitu, di mana saya memiliki beberapa network. Nah, apakah memungkinkan saya untuk mengasuh bengkel-bengkel kecil? Yes, itu yang diminta oleh pemerintah. Itu yang diminta oleh pemerintah. Karena tadi ya saya bilang, kalau mandiri betul ada di training oleh pemerintah, tapi mereka tidak terupdate secara teknologi. Nah, kenapa pemerintah meminta saya melakukan updating atau membuat satu UMKM kecil? Karena supaya saya bisa mengayomi mereka, mungkin bahasa Pak Teo tadi franchising. Iya, ya. Apapun bahasanya, tapi saya mengayomi itu. Ya, saya menyebutnya afiliasi, Bapak menyebutnya franchising, karena saya tidak menyebutnya franchising karena saya nggak ngambil biaya. Saya tidak mengutip biaya franchising. Ya, saya hanya mengajarkan bagaimana melakukan konversi. Trainingnya sudah ada, Pak, sudah dibuka kelasnya. Ya, kemudian biaya trainingnya 700.000. Ya, kemudian untuk menjadi afiliasi BRT tentu nanti setelah training akan diuji kemampuannya. Setelah mampu, maka diminta untuk memberi tools standar. Ya, senilai kurang lebih sekitar 5 sampai 6 juta, ya. Yang tadinya 30 juta, saya udah kurangin jadi 5 juta, ya. Dan itu disetujui oleh Dinas Perhubungan. Jadi ya tinggal ngikutin persyaratan yang saya tentukan. Jadi apakah bengkel itu bisa? Bisa. Kemudian syarat umum adalah minimal 2 karyawannya, Pak. Jadi satu bengkel itu minimal 2 karyawannya, ikut training, apakah training mandiri, atau training melalui afiliasi BRT. Itu sangat memungkinkan. Nah, kebetulan saya memproyeksikan sampai 2024 saya harus memiliki 4.000. Ya, jadi ini memang saya lagi buka terus gitu ya. Nah, saya memang mungkin Desember kelasnya sudah dimulai ya. Tadi seperti saya jelaskan, orang yang sudah mendaftar untuk menjadi afiliasi BRT itu kurang lebih udah 135 per hari ini. Ya. Jadi itu Pak jawaban saya, semoga terjawab. Ya, makasih Pak Tommy. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tio untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan terakhir mungkin akan saya bacakan yang ada di kolom chat. Nah, yang pertama dari Pak Mario Koba. Nah, ini mungkin alumni teknik elektro juga ya. Mau tanya, mungkin agak sedikit melenceng. Kalau motor konvensional kan di STNK dan BPKB ada nomor mesin, sehingga leasing juga bisa melakukan pembiayaan. Dan juga kehilangan yang dicocokkan adalah nomor mesin di sampingnya, di samping nomor angkanya. Nah, bagaimana dengan motor konversi? Apakah sama juga dengan nomor mesin? Dan apakah jika orang konversi motor, maka di Samsat juga akan diubah STNK dan PPKB-nya, Pak? Oke, saya jawab ya. Tadi sebagian saya sudah jawab. Sama pertanyaan dengan Pak Theo. Jadi nomor mesin diubah jadi nomor dinamo. Ya. Setelah itu disetujuin, diuji tipe oleh Dishubdad, maka STNK-nya bisa diproses. Dishubdad itu akan memberikan rekomendasi bahwasanya motor ini sudah lulus uji tipe dan layak menjadi STNK. Nah, STNK-nya akan diubah dan plat nomornya akan berubah menjadi ada garis birunya. Ada garis birunya. Nah, itu seperti itu. Jadi kemudian untuk leasing ya, hari ini itu memang belum ada yang namanya bengkel konversi atau motor konversi yang dikreditkan. Kebetulan minggu depan saya menjadwalkan ketemu dengan beberapa stakeholder leasing company ya, di antaranya Adira ya. Petinggi-petingginya juga sudah setuju untuk atau mereka tertarik gitu ya melakukan konversi kredit secara kredit dengan motor konversi ini. Buat mereka sih
sejauh ini tidak ada masalah, hanya teknisnya saja yang lebih diharapkan secara teratur. Nah, saya mengusulkan memang sebaiknya dilakukan kredit, karena jika pemerintah memang firm melakukan subsidi, maka subsidi itu lebih mudah dikendalikan apabila melalui jalur kredit atau leasing company seperti itu. Jadi waktu saya diminta untuk melakukan proyek konversi ini, awalnya hanya teknis, tapi setelah saya pelajarin itu, supaya ini bisa sukses, maka banyak sekali urutan-urutan sampai ke pembiayaan, itu saya urusin juga sekarang. Jadi membuat aturan-aturannya ini yang ya seperti tadi ya, teman-teman, jadi lintas departemen, ya, negara gitu, ya saya hanya orang sipil, saya hanya bisa memberikan masukan saja melalui Kementerian ESDM gitu. Nah, memang kami sering berkumpul, ya, staf ahli menteri, bahkan terakhir saya juga ketemu menterinya, itu memang mereka itu semuanya hanya satu. Saya jawab yang punya partai, kok bisa ya gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan impres, instruksi presiden, dan itu harus jalan. Jadi semua departemen itu yang tadinya kehilangan pajak atau kehilangan income itu sudah nggak mikirin itu, karena basic operasionalnya itu adalah instruksi presiden, dan itu harus jalan mulai tahun 2023 awal. Ya, bahkan sudah keluar surat edarannya, seluruh mobil operasional pemerintah harus diubah, nggak boleh nawar. Dan pemerintah sudah menyiapkan APBN-nya berapa triliun begitu ya, dan itu diawali dari pemerintah, kemudian nanti diikutin oleh masyarakat umum yang diberikan kemudahan-kemudahan. Kira-kira begitu. Semoga menjawab pertanyaan Pak Mario Koba. Nah, baik, terima kasih penjelasannya Pak. Nah, berhubung dengan keterbatasan waktu, ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin yang bisa dirangkum kali ya. Jadi, apakah ada semacam paket bisnis untuk menjadi agen atau cabang? Lalu gimana caranya untuk menjadi afiliasi yang tadi Bapak sebutkan? Oke, saya ulang lagi. Jadi nanti kalau misalkan nggak keburu, nanti mungkin ada nomor handphone saya di situ, ya. Saya langsung ketik di sini, ya, supaya bisa tektokan lebih jauh. Syaratnya gampang, ya. Cukup pertama satu, ikut pelatihan, ya, ikut pelatihan, kemudian uji kompetensi, ya. Tentu syarat tersertifikasi seperti itu, ya, hanya uji kompetensi, kemudian ada tempatnya, ada tenaga kerjanya, pembelian tool standar, sudah bisa dilakukan. Semudah itu, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah, mungkin buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang masih ingin bertanya, tadi juga Bapak Tommy udah memberikan nomor lebih lanjut untuk bertanya lebih lanjut. Nah, oke. Terima kasih untuk semuanya, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah bertanya. Terima kasih juga kepada Bapak Tommy yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik. Semoga kita mendapatkan ilmu dari materi yang sudah diberikan pada hari ini. Nah, sebelum Bapak Tommy meninggalkan meeting ini, kami menghimbau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background untuk foto bersama. Nah, sambil menunggu juga, kita akan sedikit memberikan apresiasi kepada Bapak Tommy berupa sertifikat yang akan diserahkan oleh Bapak Heri Andrianto STMT selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro. Untuk itu, kami persilakan Bapak Heri untuk menyerahkan sertifikat dan dokumentasi dibantu oleh tim dari media. Ya, terima kasih Pak Tommy Huang untuk ilmu dan pencerahannya mengenai motor listrik konversi ini, memberikan kami pencerahan gitu Pak ya, mengenai motor listrik konversi ini. Kami memberikan sertifikat ini sebagai penghargaan atas
Bapak sebagai pembicara di acara Maranatha Engineering Talk 2002 ini. Baik, terima kasih Pak Tommy. Kembali semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya, sebagai kontribusi saya sebagai alumni seperti itu. Ya, makasih, amin Pak. Mungkin media bisa bantu untuk mendokumentasikannya. Baik, saya akan membantu dalam dokumentasi dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Pak Heri dan Pak Tommy. Selanjutnya kita akan foto bersama. Diharapkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa dapat mengaktifkan kamera dan menyiapkan senyuman terbaiknya. Dokumentasi akan dibantu lagi oleh tim dari media. Baik, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, boleh open cam untuk mulai sesi foto bersama. Baik, saya hitung ya. Dalam 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman. Terima semua. kasih, Jinliv. Terima kasih buat tim media yang sudah membantu mendokumentasikan kegiatan ini. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Maranatha Engineering Talk 2022. Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa dipersilahkan untuk mengisi link presensi yang terdapat pada layar ataupun kolom chat. Nah, pengisian presensi ini akan digunakan untuk penyebaran sertifikat. Jadi diharapkan mengisinya dengan benar. Nah, lalu sambil menunggu pengisian presensi, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai acara yang akan diadakan Politeknik Elektro maupun Fakultas Teknik. Nah, yang pertama di bagian kiri akan diadakan webinar Fakultas Teknik Siap Bersaing di Industri 4.0 pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 15. Jadi tepat setelah acara ini, teman-teman dapat mengikuti webinar tersebut. Selanjutnya juga masih dalam serangkaian acara Disnatalis Fakultas Teknik yang ke-57 akan diadakan Maranatha Engineering Talk 2022 dengan tema Melihat Tantangan Pembangunan di Jawa Barat sebagai Peluang Berkarir di Teknik Sipil. Nah, acara ini diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 November pukul 9 dan di siang harinya terdapat acara serupa dengan tema Revolusi Industri 4.0, Peluang dan Tantangan Profesi Seorang Engineer. Diharapkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa dapat hadir untuk memeriahkan serangkaian acara Disnatalis Fakultas Teknik yang ke-57. Nah, tidak terasa acara kita pada kali ini sudah sampai di ujung. Mengenai motor listrik konversi ini, sebelum berpisah satu dengan yang lain, alangkah baiknya kita menutupnya di dalam doa. Untuk doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Heri Andrianto, STMT, selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro. Pada Bapak Heri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Geraldo. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tutup acara ini dalam doa. Saya pimpin dalam iman Kristiani. Bapak Ibu, silakan menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh mendapatkan wawasan dan pencerahan mengenai motor listrik konversi ini ya Tuhan dari Bapak Tommy Huang. Tuhan kiranya menyertai Pak Tommy Huang ini dan memberkatinya sehingga misi visinya ya Tuhan dalam memajukan bangsa ini khususnya di bidang motor listrik ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para peserta panitia juga Tuhan yang akan kembali ke aktivitas masing-masing, kiranya Tuhan menyertainya dan memberkatinya. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Heri yang sudah menutupnya di dalam doa. Nah, diingatkan kembali setelah ini terdapat webinar Fakultas Teknik Siap Bersaing di Industri 4.0. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang hendak mengikuti acara tersebut, dapat mengakses link yang terdapat pada kolom chat.
Jadi lebih mudah untuk masuk ke acara berikutnya. Nah, usai sudah acara kita pada hari ini, Maranatha Engineering Talk 2022 dengan tema motor listrik konversi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tommy dan juga pada rekan-rekan, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa untuk kehadirannya, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Oke, Bye-bye. sampai jumpa.